silakan duduk. Ya, bagus ya. Keren banget ya. Ketemu lagi nih, bukan Pak? Habis pulang umroh, udah ketemu sama jumrohnya. Nggak berani nyela. Nggak nyela. Apa subhanallah. Setelah pulang dari sana, saya mendoakan buat semuanya. Iya. Semoga dalam selalu sukses, lancar, aman dan sehat, Mas. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah Open Your Mind. Nih, ini paling ngerti nih. Ini ngerti bahasa ini nih. Beruang salju dia biasanya. Open Your Mind itu artinya apa? Hah? Open your mind itu adalah open buka, open tuh your buka, kamu. your kamu. Mind itu mindset pikiran ya kan? Pikiran. Jadi berarti buka pikiranmu pikiran. sudah terbuka sekarang. Pemirsa. Apa pemirsa? Bintang tamu saya pada malam ini adalah pria yang dulu diharapkan orang tuanya menjadi seorang guru. Bukan menjadi seorang guru, malah sekarang dikenal sebagai Raja Gombal dan komedian dengan goyangan yang khas. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Bang Jali. Tadi yang dipanggil Bang Jali, kenapa yang keluar Wahyudi? Wahyudi si milikiti. Karena itu kan nama asli saya, Mas. Nama asli saya Denny Wahyudi bin Duran binti Charles Jordan. Beda mah nih. Namanya panggilan tapi komersil, nama aslinya Bengkoang. Masa Bengkoang? Iya. Namanya Tukul Arwana. Aslinya? Rujak Cingur. Bukan rujak cingur, lebih komersial lagi, rujak congor. Gua berani ngomong itu. Widya, terima kasih Widya. Ini talent yang paling rajin. Oh iya. Udah manis, rajin, aduh. Iya. Widya, mojok aja kayak pemain suling sih. Ini pemain sulingnya mojok juga. Ya makanya Widya mojok aja. Bentar deh. Oh, baik. Pemirsa, untuk menyambung hidup, kabarnya keluarga Denny Cagur harus berjualan gorengan combro. Maaf ini ya, tak omongin saudaramu ya. Seperti apa ceritanya, jangan mau menonton tapi bukan Pak. Untuk bertahan hidup, waktu itu kita sempat bikin combro, bikin kerupuk kulit, kita dagangin dianterin ke warung-warung dekat rumah gitu. Nah itu lumayan untuk membantu untuk ongkos kuliah dan itu berlangsung alhamdulillah tidak begitu lama, beberapa bulan. Oke Mas ini, bukan Pak. Masih semangat. Untuk kampret masih semangat. Ini kampret, itu kutu kupret ini. Mana suaranya? Balik kelek. Selamat malam untuk anaknya Bang Rozali, Mas Denny Cagur Wahyudi, apa kabarnya? Baik sekali Mas Tukul. Makin ganteng, makin elegan, makin Charming. wah, saya demennya gini. Jadi dia tuh tidak terlalu anarkis, nggak terlalu arrogant, tapi humble-nya itu, Iya. down to earth-nya itu, subhanallah. Gua lihat, perkembangannya pesat sekali, subhanallah. Karena memang orangnya positive thinking.
Tahu nggak orang yang bernegatif thinking? Ini contoh. Ini mohon maaf bukan mau motong pembicaraan lagi Mas ya. Ini ngebahas ini. Yang saya lihat ini positifnya di mana sih menurut lu Mas? Menurut lu nih, sebagai teman mereka, positifnya mereka tuh di sebelah mana? Mereka tuh kadang-kadang nggak kuat dengan sanjungan. Ya, sanjungan adalah teror. Semakin disanjung dia lupa diri malah. Makanya dengan cara saya gituin akhirnya dia bisa mawas diri. Oh gitu. Kalian bicara tentang tema open your mind. Orang harus buka pikiran dalam kesempitan hidup nih, Bang Rozali. Bapak Denny ini kan PNS kelurahan dengan anak 5 merasa jualan combro menjadi jawaban tanggung jawaban ekonomi keluarga. Bahkan dari jualan combro dapat membuat kelima anaknya menjadi sarjana. Gimana ceritanya, monggo? Ya karena dalam keterbatasan tuh orang jadi lebih kreatif Mas. Gimana? Yang tak omongin di depan tadi kan. Seperti yang disampaikan sama Mas Jaya Setiadi di bukunya The Power of Kepepet. Iya. Ini kolaborasi 2 bahasa. Iya. Jadi orang dalam kondisi kepepet itu pasti bisa melakukan sesuatu yang menurut dia tadinya nggak mungkin. That's right. Misalnya kalau kita ini dalam kondisi normal saya nih Mas, ada depan saya tembok tinggi. Itu saya nggak mungkin bisa loncatin. Tapi kalau saya dikejar Mas Tukul, saya pasti bisa loncat. Begitu Mas. Logikanya gitu. Tak kejar kayak dia ngambil celana kolor hijau saya. Iya. Ambil celana dalam saya. Kejar. Nah, begitupun yang terjadi sama saya waktu itu. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Yang alhamdulillah 5-5-nya waktu itu sedang menjalankan pendidikan, 3 kuliah, 2 waktu itu masih SMA. Nah dengan semua keterbatasan gaji PNS kita tahu berapa sih Mas pada waktu itu gitu. Nah terus saya kuliah, kakak kuliah, adik 2 SMA. Untuk bertahan hidup waktu itu kita sempat bikin combro, bikin kerupuk kulit. Kita dagangin dianterin ke warung-warung dekat rumah gitu. Nah itu lumayan untuk membantu untuk ongkos kuliah. Dan itu berlangsung alhamdulillah tidak begitu lama, beberapa bulan. Dan sampai sekarang kebanggaan papa itu adalah di saat dia melihat foto-foto wisuda anaknya di tembok ruang tamu. Jadi dia sampai sekarang kalau di ruang tamu ngeliatin foto sarjana anak-anaknya, itu adalah gambaran yang luar biasa buat saya. Perjuangan seorang PNS yang bisa menjadikan kelima anaknya sarjana. Inspiring. Dengernya enak. Kuliah, ini juga kuliah. Kuliah itu berarti garam. Dia juga manggul-manggul kuliah. Balik kalah. Mendapat kabar dari saudara dekat. Mendapat kabar dari saudara dekat dulu ketika anak-anaknya mau berangkat kuliah, maaf nih ya, ini kadang-kadang agak infotainment sedikit tapi nggak apa-apa, inspiring. Ibu Denny bilang cuma ada uang 20.000 dan akan dikasih ke anak yang mau ujian saja. Sedangkan yang lain tidak dapat uang saku. Apa yang dirimu lakukan kalau tidak dapat uang saku? Ini jadi kayak acara tali kasih ya. Inspiring. Harus bisa membedakan mana soul-nya dapat, ininya dapat. Betul. Ya. Pernah pada satu waktu mama tuh punya uang 20.000 Mas. Nah yang 10.000 udah pasti buat papa karena kerja. Nah sisa 10.000. Jadi anak-anaknya ditanya, Andri, Denny, Wiwit, Kiki, ada yang ujian nggak? Namanya nama orang semua ya. Centong, garpu, sendok, penggorengan. Maaf Mas Denny ya. Dia nyela orang bisa. Udah coba ceritain nama keluarga lu Mas. Cemplon, ceplis, cukul, benden. Cemplon yang itu. Itu cemplon. Siti Rondia nama aslinya tapi panggilnya Cemplon. Nomor 2 di kampung namanya Siti Kowiyah, panggilnya Ceplis.
Tukul, pendiam, belum datang. Nah aja mas. Ya. Terus. Mas Dendi silakan. Jadi sisa 10.000 karena yang 10 kan buat papa ongkos kerja, sisa 10 ditanya anak-anaknya Andri, Denny, Wiwit, Kiki ada yang ujian nggak? Kenapa mah? Ya karena ini sisanya 10.000, yang ada ujian silakan dipakai berangkat. Kalau yang nggak ada ujian ya di rumah aja dulu. Sambil nunggu papa nanti kalau pulang siapa tahu dapat rezeki. Amin. Jadi waktu itu yang terjadi seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu akhirnya jadi motivasi buat kita. Bener-bener wah mama papa udah susah luar biasa memperjuangkan kita biar lulus kuliah. Dan itu juga yang bikin saya bangga sama papa walaupun orang zaman dulu tapi orientasi terhadap pendidikannya luar biasa. Subhanallah. Luar biasa. Dan Mas Denny ini dan grupnya itu aku masih ingat tuh, ikut lomba lawak terus. Aku masih ingat itu. Alhamdulillah saya juara. Sama aku dulu juga ikut lomba lawak terus. Alhamdulillah menang terus, jarang kalah saya. Karena pesertanya saya dan adik saya. Suruh pulang. Baik, Alek. Untuk Miss Indonesia, thank you for kamu. Yo, stay terus ya, stay ya. Menurut bisik-bisik tetangga, ya, dirimu kan kuliah di UNJ. Ya. Kalau saya di IKJ, ikut kakak jualan gitu. Yang diharapkan menjadi guru. Kalau saya UMJ ya, Universitas Monyong Jaya ya. Baru mau ngomong. Makasih. Jujur. Namun ketika memilih menjadi komedian, orang tamu begitu mendukung. Bahkan ketika syuting Cagur dulu selalu diantar orang tua dan saudara-saudara. Kenapa? Apa? Takut anaknya hilang, yang paling ganteng apa gimana? Karena yang ganteng cuma dia doang. Iya, jadi mungkin nggak pernah kebayang sebelumnya gitu akan masuk ke entertain dan syuting akhirnya gitu. Nah dulu tuh nyari penonton masih susah sampai kita ngajak-ngajak temen bikin pamflet di kampus. Kita punya acara nih yang mau nonton silakan. Kadang lagi banyak, wah yang nonton banyak. Kita nyewa bis yuk, patungan nyewa bis, Kopaja gitu. Nyewa Kopaja 2, udah standby 2, yang nonton nggak ada malah. Karena kan nggak bisa dipastiin mahasiswa kalau jamnya lagi banyak, kalau enggak gitu. Nah untuk itu juga keluarga akhirnya ikut datang, mama seneng, papa syuting awal itu nonton, ikut nganterin gitu. Sampai sekarang jadi saya juga ngerasain support keluarga yang sangat saya rasakan dan jujur apa adanya. Banyak memberikan masukan, support. Kalau mama perlu datang, waktu itu mama datang, papa juga masih sehat, suka datang ke lokasi syuting. Luar. Dulu orang-orang dapat paket di televisi ya, dari Patrio, terus dari Diamol, dari Cagur. Aku nggak dapat. Dia dipegang sama Andi Bogel itu. Itu manajer saya tuh mas. Aku nggak dapat. Manajer saya sekarang Alam dan perbuatan saya. Yang mengharapkan saya bisa seperti ini, alhamdulillah sekali. Ya, kamu dapat acara paket di televisi, saya belum. Kamu dapat paket kiriman kan. Kembali kalak. Pemirsa. Bintang tamu saya berikutnya adalah perempuan yang ingin keluar dari keterpurukan ekonomi menjadi polisi seperti menjadi jawaban untuk menjadi tulang punggung keluarga. Namun dia juga tak lupa untuk membantu kerja bapaknya menjadi tukang tambal ban. Sebelumnya kita saksikan dulu VT berikut ini. Pemirsa, himpitan ekonomi terkadang membuat kita melihat semua pintu kesempatan tertutup bagi kita. Namun, apakah kita akan hanya berpangku tangan? Mungkin tidak bagi Eka Yuli Andini. Remaja usia 19 tahun ini mungkin terlahir dari keluarga yang berekonomi lemah. Ayahnya adalah tukang tambal ban dengan penghasilan tidak menentu tiap harinya. Namun, melihat adanya peluang masuk pendidikan kepolisian yang kabarnya berbiaya gratis, Eka pun mendaftar dan mengikuti semua tes pendidikan. Bahkan, Eka pun menempati peringkat ke-7 dari 7.000 peserta pendidikan kepolisian. Saat ini, Bribda Eka Yuli Andini telah bertugas di Kesatuan Sabhara Polresta Salatiga.
Namun di waktu libur tugas kepolisiannya, Eka tidak melupakan tugasnya membantu pekerjaan orang tuanya sebagai tukang tambal ban. Bagaimana kisah lengkap Bribda Eka Yuli Andini? Kita saksikan langsung di Bukan Empat Mata. Luar biasa. Subhanallah. Luar biasa ya Mas ya. Itu perlu ditiru. Inspiring. Bisa seperti itu ya, Iya, luar biasa. luar Ya? biasa. Sampai dibilak-bilain dia ganti baju dulu, kadang-kadang nggak ganti baju seragam dulu, dia hanya ya menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua. Itu namanya di keyakinan saya namanya ridho wirido walidain. Penasaran? Langsung aja kita sambut Bribda Eka Yuli Andini. Subhanallah. Apa nggak bangga coba? Orang tua pasti punya kebanggaan. Sama, saya juga keluarga Bayangkara, jadi sama-sama. Selamat malam untuk Bribda Eka, apa kabarnya? Nah, kabar baik. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Kayak kakak beradik ya gitu. Pas ya kakak beradik, terus ini supirnya pas banget. Lagi nganter majikannya. Pak, ya, saya kan supirnya. Nah, tukang kebun ngapain ngikut, Pak? Tahu aja. Tahu aja kalau saya tukang kebun. Karena bawa paculnya di sini. Balik, kalah. Nanti kita ngobrol lagi, Mbak Bribda Eka Yuli. Karena inspiring, pemirsa juga akan penasaran pendidikan seperti apa yang nanti akan diceritakan dan seperti apa Mas Denny akan bercerita tentang proses. Dan alhamdulillah bisa seperti dan kutu kupret ini juga jangan lupa mana bukan Pak? Jam 11 itu kita mau pulang juga nanggung kan jam 11 capek juga waktu itu sama teman-teman saya. Akhirnya saya pindah ke daerah depan gerbang PRPP itu ada kayak loket-loket gitu dijejer banyak. Akhirnya kami tidurlah di situ pakai koran sama teman-teman saya. Aduh pusing pala Barbie, au au au. Pusing pala Barbie, au au au. Pusing pala Barbie, au au au. Pusing pala Barbie. Saat jatuh cinta, rasa melayang-layang terbang sampai ke surga, menatap wajahmu yang tampan bagai Arjuna. Seolah indah hatiku terpana asmara. Semuanya, aduh pusing pala Barbie, au au au. Pusing pala Barbie, au au au. Pusing pala Barbie, au au au. Pusing pala Barbie.
jatuh cinta, serasa melayang-layang terbang sampai ke surga, menatap wajahmu yang tampan bagai Arjuna. Sebuah indah hatiku terpana asmara. Semuanya aduh pusing pala berdi ang ah. Pusing pala berdi ang ah. Pusing pala berdi ang ah. Pusing pala berdi. Semuanya aduh kanan bisa semua. Pusing pala berdi ang ah. Pusing pala berdi ang ah. Pusing pala berdi. Aplaus for Putri Bahar. Aku malah tidak tahu kalau ini tadi mulai. Aku pikir ini latihan tadi itu. Nggak tahu udah mulai teman. Pantesan tadi saya cuek aja. Semik. Saya nggak ngerti swear. Betul itu, FD-nya nggak ngerti saya mulai. Repot ya. Kembali kalau untuk Bribda Eka, kenapa dirimu memilih berkarir di kepolisian? Padahal menurut rumor kan masuk kepolisian harus mengeluarkan biaya berjuta-juta. Monggo. Ya, boleh saya luruskan ini? Jadi cerita dari awal saya daftar ya. Ketika itu pada saat upacara hari Senin ada sosialisasi dari Polres Salatiga ke sekolahan saya di SMK Negeri 2 Salatiga. Waktu itu yang mengambil arahan adalah Brigadir Purwo Sanyoto. Beliau adalah anggota dari Binmas. Kemudian beliau memberi arahan kepada kami bahwa dari Polda Jateng itu akan merekrut 761 poluan baru. Kemudian pada saat itu saya kurang berminat untuk mendaftar menjadi poluan karena cita-cita saya dulu adalah bekerja di sebuah stasiun TV ternama di Indonesia, tapi karena mungkin bukan target saya di situ. Kemudian selain daripada itu juga banyak isu-isu di luar sana yang mengatakan bahwa untuk mendaftar polisi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti yang dibilang Mas Tukul tadi. Tapi top bukan saya. Top aku baca. Iya Mas, iya. Nah, kemudian saya berpikir, iya juga ya. Saya uang dari mana untuk bisa masuk ke polisi? Setelah itu ada guru saya, guru multimedia, beliau bernama Bu Marati Lufasantim. Beliau memberi arahan kepada saya, memberi motivasi bahwa udah daftar dulu aja nggak apa-apa. Karena perekrutan poluan tahun ini sangat banyak, sekitar 761. Itu kan merupakan perekrutan yang besar sekali, karena sebelum-sebelumnya itu belum pernah ada perekrutan poluan yang sebesar itu. Akhirnya karena motivasi dari beliau dan juga karena saya ingin membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua saya, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar pada waktu itu bersama teman-teman saya. Tes demi tes kami lalui dari tes awal sampai tahap akhir. Kemudian ternyata apa yang dibilang oleh orang-orang, apa yang anggapan dari orang-orang tuh ternyata salah besar. Jadi selama saya mengikuti tes dari tahap awal sampai akhir, dan ketika saya masuk pendidikan di Pusdikbinmas Banyu Biru, tidak ada itu namanya pemungutan biaya dari pihak panitia itu sendiri. Orang tua saya juga tidak mengeluarkan biaya spesial pun, kecuali untuk biaya akomodasi dari Salatiga ke Semarang pada waktu tes, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan selama di pendidikan, dan juga untuk tes administrasi, kan di situ banyak berkas-berkas yang harus difotokopi dan harus dikumpulkan seperti itu. Luar. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bribda Eka Yuli. Dan tambah satu lagi Mas. Ya. Menurut saya apabila ada orang-orang yang seperti itu hanyalah oknum belaka. Jadi hanya orang jahat yang memiliki orang yang memiliki niatan jahat untuk meraih keuntungan dengan cara menipu, seperti itu. Jadi
apabila Anda di luar sana menemui hal-hal seperti itu, bisa mungkin dilaporkan ke pihak yang berwajib. Luar biasa. Sangat setuju Mbak Bribda Eka Yuli. Ini kena pasal 378 terus. Penipu, iya ini 378 itu ekor 8. Penipuan. Wah, ya Denny sih paham dah. Wong temennya aja. Untuk Bribda Eka nih. Menurut cerita teman-teman dirimu sewaktu menunggu pengumuman kelulusan kepolisian, dirimu dari Salatiga. Berarti benar 7 ya, Salatiga ya. Bukan ujian sekolah, nama tempat Salatiga. Nah, nggak apa-apa lah, 7 itu kan berarti masih nilainya nggak terlalu. Ya, salah kaprah. Menuju Semarang sampai tidur di emperan Gor. Kenapa nggak bilang sama Mas Rinaldi, kan bisa mampir ke rumah saya. Rumah saya di daerah Jetis. Jetis nggak pertigaan lah, ini di Sembir kalau ini. Apa bener? Monggo silakan, apa benar ini kamu tidur di emperan Gor? Gedung Olahraga Rinaldi itu gimana? Iya, jadi benar waktu itu saya sama teman saya sempat tidur di istilahnya di emperan-emperan seperti itu, karena waktu itu kita sedang nunggu pengumuman. Kita disuruh nunggu itu jam 12 siang di PRPP Semarang, kemudian kata panitia itu pengumuman mundur jam 3. Kita tunggu sampai jam 3, ternyata mundur lagi sampai jam 7 malam. Kita nunggulah waktu itu. Ada sebagian yang pulang dan ada juga yang masih menunggu di situ. Dan termasuk saya dan teman-teman saya. Kemudian saya nunggu, kata panitia mundur lagi sampai jam 9. Kalau saya mau balik ke Salatiga kan nanggung, masa bolak-balik dari Salatiga ke sini. Terus akhirnya saya sama teman-teman saya gelar apa namanya, ponco itu loh, ponco. Digelar, akhirnya kita tidur di situ. Buat camping. Mantel ponco. Hujan, Mas. Lebar. Jas hujan. Anu boy band zaman dulu ponco. Koboi itu. Iya. Tahu juga boy band. Loh, saya satu grup gitu. Jadi Satu boyband main. grup sirkus. Ini dengerin dulu loh. Iya. Ini punya tanda kemenangan loh. Nggak sembarangan bisa krek kamu loh. Ya, terus jam 9 kita nunggu sampai akhirnya mungkin panitia merasa bersalah. Akhirnya panitia itu ngasih hiburan ke kita. Jadi kita disetelin lagu pop sama lagu dangdut. Kita boleh request juga waktu itu. Tapi saya sama teman saya waktu itu Campur sari mintanya. Campur sari pimpinannya Didi Kenyot itu luar biasa loh. Kempot. Jadi suka ngenyot akhirnya kempot. Ya, kita sempat menikmati sebentar, tapi akhirnya kita ketiduran sampai bangun-bangun itu sekitar jam 11. Udah nggak ada orang di situ. Kata panitia diundur besok, Mbak. Besok datang aja lagi ke sini gitu. Wah, jam 11 itu kita mau pulang juga nanggung kan, jam 11 capek juga waktu itu sama teman-teman saya. Akhirnya saya pindah ke daerah depan gerbang PRPP itu ada kayak loket-loket gitu dijejit banyak. Akhirnya kami tidurlah di situ pakai koran sama teman-teman saya. Seperti itu. Luar biasa. Niat baik, aku yakin pada Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya diizinkan dan diterima seperti itu. Untuk Bribda Eka lagi nih. Orang tua dirimu kan bekerja sebagai, maaf nih ya, penambal ban. Iya, benar. Dirimu merasa minder gak sih dengan teman-teman selama bersekolah? Nih maaf nih ya, ini cerita ini bukan memperlihatkan kekurangan atau kesedihan, tapi inspiring untuk orang banyak. Monggo. Iya. Saya jawab ya. Jadi saya tentu saja tidak merasa malu dengan pekerjaan orang tua saya sebagai penambal ban, karena orang tua saya bekerja sebagai penambal ban juga untuk menghidupi keluarga saya dan orang tua adik saya.
saya bisa makan, bisa sekolah, dan bisa menjadi seperti sekarang ini juga karena kerja keras beliau, karena jerih payah dan doa beliau. Jadi untuk apa saya merasa malu dengan pekerjaan orang tua? Bahkan saya sempat di sekolah itu menjual boneka flanel untuk uang saku sendiri sih. Jadi saya tidak perlu minta-minta ke orang tua. Jadi saya menjual itu sekitar ya 1.000 sampai 50.000 yang kecil-kecil itu. Jadi saya doakan, karena di Bukan Empat Mata itu semua bintang tamu itu kalau sudah saya mendoakan bersama teman-teman band dan semua. Ya, kita doakan dulu biar ke depan. Ya, yuk. Ses. Kamu habis itu Bribtu, Bribka, Brigade, enggak sampai Brigade, tahu kamu sekolah, kamu sambil kuliah. Amin. Nanti kamu langsung bisa jadi selapa. Perwira, kamu siap, nanti amin. perwira, subhanallah. Amin. Sekolah terus, Amin, nggak amin, apa-apa. amin, amin. Sekolah terus. Tambah wawasan dan intelektual, kamu kursus bahasa Inggris, kamu sambil kuliah, kamu biar jadi perwira, bisa nanti bisa jadi, kalau kamu Allah mengizinkan bisa langsung brigjen nanti bisa. Amin, amin. Untuk Mas Jenny Cago dan Bribda Eka, selama mengalami kesulitan ekonomi, pernah tidak kalian mengalami putus asa seperti tidak punya harapan? Kenapa Mas lihat belakang? Enggak, aku nyari contohnya kok banyak. Lalu apa yang kalian lakukan? Monggo dari Mas Denny itu. Kalau mau jujur sih pernah Mas mengalami gitu. Karena waktu itu saya sempat di saat teman-teman sekolah, waktu itu saya sempat ngumpet dulu karena waktu itu saya belum sekolah. Masih nunggu rapot baru keluar itu sekitar 2 bulan lagi. Jadi waktu itu saya sempat sekolah, waktu SD saya sempat berhenti dulu, nunggu naik ke kelas 5. Tinggal di kontrakan petak. Terus pernah juga tinggal di kontrakan yang belakangnya ada kali. Jadi maaf kalau hujan, kotoran yang di kali itu balik masuk ke dalam rumah melalui ngambang gitu Mas. Waktu itu sempat mengalami gitu, tapi kita semua tidak pasrah. Kita semua berjuang semua, jadi bahkan sampai sekarang pun kita bersyukur gitu di saat kita semua sudah besar, kakak sudah punya pekerjaan sendiri, adik juga alhamdulillah semuanya sudah bisa berdiri di kakinya sendiri Mas. Alhamdulillah semua juga sudah lancar, semua sudah baik-baik aja. Kalau kita mengingat dulu, kadang kita bersyukur sama semua yang terjadi dulu gitu. Karena itu yang membuat kita makin kuat, makin saling menghargai, makin kompak sama keluarga, saling menyayangi, satu sakit kita ngerasa harus ngebantu semuanya. Dan dulu itu semua jadi pengalaman pahit, tapi sekarang semuanya jadi kenangan indah. Luar biasa. Nah, kalau dari Bribda Eka gimana? Bersihin kotoran biar Itu pala temen lo itu. Kalau dari saya sendiri sih pasti pernah ya. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa seperti itu. Putus asa, putus harapan. Belum. Ya emang lu netes mulu mulutnya. dulu. Bisa dilanjutkan? Iya, Dan pada saat masa-masa seperti itu, biasanya saya selalu membuka dompet saya karena di sana ada foto kedua orang tua saya. Kemudian saya memandangi wajah mereka, kemudian semangat saya kembali muncul. Dan kata-kata yang selalu saya ingat adalah jalan terus, entah itu sulit atau penuh liku, tetap jalan saja karena tidak ada jalan yang 100% mulus untuk mencapai sebuah cita-cita yang besar. Seperti itu. Luar biasa.
Ini anak-anaknya tukang patri malah nerusin orang tuanya. Ada perubahan luar biasa. Senang saya doakan terus. Di sini kamu sambil kuliah. Pasti. Pasti bener, aku yakin dari figurnya, kerangka konstruksinya kamu ke depan auranya tak lihat bisa perspektif bagus. Pemirsa, bintang tamu selanjutnya dulunya tukang ojek. Namun beliau dari SMP mempunyai mimpi besar, dream come true. Mimpi kalau sendiri ada impian, tapi mimpi bersama-sama jadi kenyataan. The love of dream of the kid on the real realita. Wopo. Saat ini sepertinya mimpinya telah terjawab. Beliau sekarang mengemban tanggung jawab menyampaikan aspirasi rakyat di kursi dewan. Sebelumnya kita lihat dulu videonya berikut ini. Pernahkah Anda menduga kalau tukang ojek yang saat ini mengantar Anda ke kantor atau ke pasar adalah orang yang akan duduk di kursi dewan mewakili suara Anda di DPRD? Ya, dia adalah Abdul Wahid Ibrahim. Warga Kelurahan Sindulang, Kecamatan Tuminting, Manado ini sebelumnya adalah tukang ojek yang mempunyai tujuan mulia untuk mewakili suara rakyat kalangan bawah dengan mengajukan diri dalam pemilihan calon legislatif Kota Manado. Mengaku hanya berbekal uang sejumlah 40 juta dari hasil simpanan pribadi dan saweran teman-teman sesama tukang ojek, Abdul Wahid akhirnya berhasil masuk menjadi wakil rakyat dari daerah pilihan Tuminting Manado dengan perolehan 1.919 suara. Bagaimana kisah perjuangan dari Abdul Wahid selengkapnya? Langsung kita saksikan di Bukan Empat Mata. Luar biasa. Inspiring banget, luar biasa. Langsung aja kita sambut Abdul Wahid Ibrahim. Rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Silakan Pak. Ya, subhanallah. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua. Balik kalau selamat malam untuk Pak Abdul Wahid Ibrahim, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Subhanallah, senang sekali bisa hadir di Bukan Empat Mata. Ya. Sudah berapa lama nih Bapak sebelumnya berprofesi sebagai tukang ojek dan bagaimana tercetus ide Bapak ingin menjadi anggota DPRD ini, Bang? Iya, yang pertama adalah memang profesinya adalah tukang ojek, Mas. Sudah kurang lebih hampir 10 tahun itu melaksanakan. Tapi semua itu dilakukan dengan senang hati. Berkaitan dengan impian itu menjadi anggota DPR, memang masih masa-masa sekolah SMP itu banyak kita melihat bahwa satu sisi tugas manusia itu kemudian gimana bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga impian ini kemudian coba terus dilaksanakan. Tetapi waktu terus berjalan, tiba-tiba setelah lulus SMA itu ya nyari kerja, tapi tiba-tiba juga belum ketemu dengan pekerjaannya. Ya kita ke ojek, Mas. Pemirsa, sebelum kita ngobrol banyak dengan Bapak Abdul Wahid, kita saksikan dulu penampilan dari Denny Cago. Oke, goyang Bang Jali. Asik, siapa yang bisa goyang Bang Jali? Hoba. Buat Bang Jali di rumah yang lagi nonton, sehat selalu ya Pak. Yang di kiri, yang di kanan, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Goyang-goyang Bang Jali, semuanya ikut bernyanyi. Yang di kiri, yang di kanan, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Goyang-goyang Bang Jali, semuanya ikut bernyanyi.
Daripada nggak olahraga, badan jadi sakit sendiri. Goyang Bang Jali 3 kali sehari, penyakit pasti langsung pergi. Ayo Lampung, Lampung. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi goyang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi riang. Buat Bang Jali yang punya pohon duit, ditunggu sawerannya Bang. Oh Bang, tarik Bang Jali, asik. Daripada nggak olahraga, badan jadi sakit sendiri. Goyang Bang Jali 3 kali sehari, penyakit pasti langsung pergi. Hey, Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi goyang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi riang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi goyang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi riang. Bang Jali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi goyang, semua jadi riang, semua jadi goyang, semua jadi riang. Seborang tering, tak mau begini begitu. Seborang tering, itu bukan urusanku. Seborang tering, ku sudah muak dengan. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Untuk Bapak Abdul Wahid, apa perubahan yang Bapak rasakan ketika menjadi anggota DPRD? Dan sebelumnya Bapak kan tukang ojek, ini maaf, apa Bapak tidak merasa gagap bahasa politik di kursi anggota Dewan? Monggo Pak. Iya, tentunya kalau merasa perubahan itu tidak ada. Iya. Jadi tidak ada yang merubah sesuatu itu kalau karena ada sesuatu. Iya, hidup itu apa adanya. Iya. Kalau kemudian yang menjadi perubahan situ mau tinggal masalah tugas dan tanggung jawab. Sebetulnya. Nah, tugas apa yang harus kita emban sebagaimana tugas dan fungsi DPRD itu sendiri. Ya, karena kita tahu bersama bahwa ada 3 fungsi yang harus kita kuasai serta harus kita miliki dan kita harus laksanakan. Yang pertama tentunya adalah legislasi, artinya pembuat undang-undang atau peraturan. Tapi kalau sekarang sudah peraturan baru Mas, itu menyangkut masalah legislasi itu. Kalau DPRD itu tinggal diganti dengan Badan Pembuat Peraturan Daerah. Legislasi itu ada terdapat di DPR RI, karena itu membuat aturan undang-undang. Yang kedua adalah masalah budgeting, penganggaran. Ya. Dan ketiga adalah kontrol atau pengawas. Nah, ini kemudian tugas yang kita laksanakan, kemudian tidak merubah kehidupan sehari-hari. Karena hidup itu apa adanya sebagaimana Tuhan yang telah berikan kita, seperti itu. Subhanallah. Kelihatan, lihat dari body language-nya, saya lihat memang beliau ini humble, tulus dari hati. Dari body language-nya, dari jalan, dari ketemu saya di ruang make up tadi, subhanallah. Alhamdulillah dapat oleh-oleh saya. Bentar Pak ya, maaf. Saat ini di studio 9 Bukan Mata juga kehadiran istri dari Bapak Abdul Wahid, Ibu Junita Usulu ya.
Selamat datang di Bukan Empat Mata. Subhanallah, terima kasih. Thank you for coming to Not For Eyes, Studio 9, the Trans 7. Sorry, can English? Iya mas, udahlah. Untuk Ibu Junita ini, maaf, mungkin silakan Pepi naik juga. Oh, Bapak juga nggak Ya, apa-apa. Silakan ya. Pak Tukul dulu. Dulu ketika Bapak bilang ingin menjadi anggota Dewan, apa komentar Ibu nih, monggo ini? Awalnya sih ada rasa keraguannya karena melihat latar belakang Bapak yang hanya tukang ojek, juga latar belakang sekolahnya yang cuma SMA, faktor ekonomi juga. Awalnya sih ragu ya, tapi begitu besar kemauan Bapak untuk menjadi anggota Dewan ya bismillah aja. Mana lagi calon-calon Bapak yang saingan-saingan lainnya, ada yang seorang dokter, seorang dosen stikes, ada yang dari pakar hukum, dari pengusaha, dengan segala titel yang ada ya. Jadi sebagai istri ragu ya kalau Bapak ikut kompetisi, tapi karena kemauan Bapak dan semangat, juga pendukung-pendukung yang dari tetangga-tetangga, jadi ya begitulah, terpaksa harus ikut. Jadi kalau boleh diambil intinya menurut pendapat saya mas ya. Iya. Jadi Bapak ini kenapa bisa sampai berhasil, karena dia terlihat loh mas dari ketulusan hatinya bahwa dia emang berniat untuk mengabdi, bukan untuk mencari niat yang lain ya Bu ya, betul ya Bu ya. Jadi ya pasti akan dapat dukungan dari masyarakat penuh itu mas. Wah, pemikiranmu nggak nyangka. Pola pikirmu itu bener-bener. Tadi dulu, ini biasanya lo depannya muji, belakangnya mau ngomong apa coba? Enggak, beda dikit dengan bisa. Terus Sebetulnya nggak cocok kamu ngomong gitu tuh. Coba, silakan lagi Bang. nih Bu, mohon maaf ya Bu ya, sedikit ada yang pribadinya dikit nih Bu. Ada bedanya nggak Bu? Asap di dapur nih, dari menjadi tukang ojek kemudian menjadi anggota dewan Bu. Ngerti kan maksudnya Bu? Asap dapur Bu. Biasa mungkin biasa. Jangan nakut-nakutin, biasa nanyanya biasa. Mas, muka gue emang begini kemasannya, mau diapain lagi? Moga. Ya, tetap masih biasa, tetap masih jualan kue di pasar, masih jalan di pasar, tidak ada perubahan sekalipun tidak. Subhanallah. Dari pola makannya Bapak, beliau Pola makannya masih tetap biasa, masih suka makan ikan teri. enak banget itu. Ya, Yang penting jangan ikan tukul arwana aja. Ikan teri ya. ya. Bagus itu tuh pakai nasi putih anget itu, wah dicocolin pakai. Biasa aja makan juga enggak di meja mau. Iya. Mau ambil sendiri saja begitu. Kalau sayur Bapak sukanya? Sayur-sayuran sukanya apa? Ya. Sayur. Semua sayur suka. Suka. Oh. Ya. Sayur daun pintu juga. Ya, kecuali daun Mas, daun pintu kok di sayur? Ya nanya kan ya. Harusnya. Daun telinga sekalian di sayur. Makasih Bu Junita. Untuk semua bintang tamu saya pada malam hari ini, apa pesan kalian bagi orang-orang yang merasa hidupnya berhenti, stuck di tempat, tidak bisa bergerak lagi? Silakan dari Mas Denny Cagur. Bisa ngeliat kamera ke sana atau ke lihat teman-teman saya sini. Acara lain. Oh, silakan. Iya, semua orang pasti punya masalah tapi tidak semua orang bisa keluar dengan baik dari masalah itu. Jadi menurut saya selalu pelihara mimpi yang ada, selalu punya motivasi untuk terus berbuat. Karena semua yang terjadi pada hidup saya juga semuanya berawal dari mimpi-mimpi saya. Begitupun Bapak pasti dulu pernah bermimpi pengen jadi anggota dewan, tercapai. Pernah mimpi jadi polisi. Jadi selama Anda masih punya mimpi, Anda belum gagal. Menurut saya. Bagus. Kalau dari Bribda Eka Yuli, monggo. Kalau menurut saya, ketika kita sedang mengalami masa-masa seperti itu, kita harus bisa lebih bersemangat lagi, harus bisa lebih bertekad lagi untuk bisa mencapai itu semua. Karena Allah pasti telah menyiapkan sesuatu yang indah untuk kita apabila kita senantiasa bersabar
dan kemudian senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun dan juga ikhlas dalam menjalaninya. Monggo untuk Pak Abdul Wahid, silakan kamera. Iya, kalau menurut saya bagaimana konsep hidup itu yang baik, yang tentunya kita peduli dengan sesama. Yang kedua, hidup yang baik itu adalah ketika kehidupan kita itu bermanfaat untuk orang lain. Mau melihat ada yang masih diam di tempat, belum membuat apa-apa. Bagaimana kemudian jiwa kita untuk bisa mengangkat derajat dari orang itu. Seperti apa? Yang tadi kita kembali, bagaimana hidup ini berguna untuk orang lain, kita saling menolong dan saling membantu. Sekira dengan kejujuran kita, keikhlasan kita, karena memang selama ini tidak ada barometer untuk mengukur keikhlasan. Tapi bagaimana tindakan kita yang terlihat itu betul-betul ikhlas, dan mudah-mudahan yang kita angkat ini dia akan kemudian hidupnya lebih baik dan kita mendapat rahmat dari Tuhan. Sekira seperti itu. Luar biasa. Pemirsa, open your mind untuk membuka pintu-pintu kesempatan dalam hidup Anda, terus bergerak untuk terus berkarya dan menikmati hidup Anda setiap waktunya. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Denny Cagur, Bribda Eka, Bapak Abdul Wahid Ibrahim dan Putri Bahar. Untuk menutup malam hari ini kita saksikan penampilan dari Putri Bahar. Pikir-pikir, lebih baik kau menyingkir. Kata orang, baiknya engkau menghilang daripada ku pusing-pusing-pusing mikirin dirimu yang tak penting. Daripada ku buyang-buyang-buyang denganmu hidupku tak pernah senang. Sebodoh teing, kamu mau begini begitu. Sebodoh teing, itu bukan urusanku. Sebodoh teing, ku sudah muak denganmu. Sebodoh teing, ku bukan lagi milikmu. Sebodoh teing, sebodoh teing, sebodoh teing. Pikir-pikir, lebih baik kau menyingkir. Betul kata orang, baiknya engkau menghilang daripada ku pusing-pusing-pusing